Tewasnya perempuan muda di tangan suami siri berkewarganegaraan Arab Saudi menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Menurut pengamat sosial, kegagalan dalam berkomunikasi lintas budaya menjadi pemicu utama konflik rumah tangga dalam kasus ini. Sementara kriminolog menilai ini merupakan kasus pembunuhan berencana karena air keras yang digunakan untuk menganiaya korban telah disiapkan pelaku beberapa hari sebelum kejadian. Sahabat RTV, laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Tak ada yang menyangka nasib malang menimpa perempuan muda bernama Sarah Sesa. Kembang desa berusia 21 tahun yang baru 1,5 tahun menikah ini menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan. Mirisnya, Sarah Sesa dianiaya dengan cara yang sadis hingga tewas oleh suaminya sendiri, Abdul Latif. Ia meregang nyawa setelah 18 jam melalui masa kritis akibat luka bakar siraman air keras hingga 90% di sekujur tubuhnya. Menanggapi kasus pembunuhan itu, kriminolog Universitas Budi Luhur Nadia Larasati mengatakan pembunuhan Sarah Sesa bisa disebut sebagai pembunuhan terencana. Hal itu lantaran air keras yang digunakan sebagai alat melakukan penganiayaan sudah dibeli pelaku melalui toko online beberapa hari sebelum kejadian. Mungkin saja memang ada niat ya, ada niat dari pelakunya atau ada intensi, ada maksud gitu, dia memang akan menghabisi korbannya atau akan menyiksa korbannya gitu ya. Nah, kembali lagi apa yang menjadi dasar atau apa yang menjadi motif si pelaku. Tapi kalau direncanakan saya pikir ada kemungkinan ini sudah direncanakan oleh si pelakunya gitu kan. Nah, tapi memang ini sebenarnya terkait dengan culture juga ya, suaminya yang berwarga negara asing atau berwarga negara Arab Saudi gitu ya. Bagaimana air keras kemudian digunakan sebagai alat untuk membunuh dan menganiaya korban gitu, itu terkait dengan culture biasanya gitu kan. Jadi memang di wilayah sana ya, Cianjur, Puncak, itu pernikahan siri dengan warga negara Arab itu kan memang sangat sering terjadi, dan pernikahannya biasanya siri atau kontrak. Dan ini juga sering terjadi kekerasan terhadap perempuan yang biasanya seperti itu memang. Jadi memang sudah ada pola yang sering terjadi di salah satu wilayah itu gitu ya. Jadi memang ini sebenarnya perlu kita cermati juga gitu. Jadi bukan sekali ini sebenarnya terjadi, dan kekerasan yang dilakukannya biasanya begitu menggunakan air keras atau dipukul dan lain sebagainya, sama halnya dengan kekerasan yang biasa terjadi pada TKW kita di Arab Saudi sana begitu kan. Sementara itu, menurut pengamat sosial Devi Rahmawati, ada dua hal yang bisa dijadikan pelajaran dari kasus ini. Salah satunya, pemicu terjadinya konflik disebabkan oleh kegagalan memahami komunikasi lintas budaya. Selain itu, di antara pasangan suami istri ini kurang mengenal sifat dan karakter pribadi mereka masing-masing. Ketika kita menikah dengan orang yang berlatar belakang suku, agama, dan budaya yang sama saja, konflik bukannya tidak hadir, tetap ada. Tapi kelemahan atau kekurangan komunikasi sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan, ini bisa berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan karena satu sama lain tidak bisa menyampaikan dengan utuh. Tapi yang paling menarik dalam konteks Asia, orang Asia dalam terminologi komunikasi antar budaya disebut dengan masyarakat high context, konteks tingkat tinggi. Yang artinya apa? Ketika menyampaikan ketidaknyamanan itu tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Biasanya menyampaikannya lewat olah tubuh dan sebagainya. Untuk itu, Devi menyarankan agar pasangan berbeda budaya sebaiknya mempelajari dan mengenal karakter pasangannya sebelum menjalani mahligai rumah tangga. Namun, apabila pernikahan sudah terjadi, ciptakan sikap toleransi dan saling pengertian dengan memahami sifat pasangannya sehingga timbul rasa kasih sayang di antara suami istri. Masyarakat dengan budaya
high context, budaya bahasa tinggi, itu tidak mungkin menyampaikan ketidaksukaan lewat verbal. Biasanya dipendam dan mengharapkan pasangannya bisa memahami apa yang diinginkan. Nah, inilah yang kemudian memang sekali lagi dibutuhkan semacam bimbel untuk memasuki pernikahan. Nah, ada baiknya pasangan-pasangan ingin menikah baik antar budaya yang sama maupun budaya yang berbeda harus belajar agar hubungan pernikahan itu bisa membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dunia akhirat. Dalam kasus ini bisa dipetik banyak pelajaran berharga bahwa kita harus mengenal pasangan masing-masing dan mengetahui seperti apa latar belakangnya dengan baik sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Menikahlah ketika sudah siap dan yakin dengan calon pendamping hidup kita. Jangan sampai keputusan yang diambil terburu-buru berakhir dengan penyesalan di kemudian hari. Dari Jakarta, Tim Liputan Turn Back Crime RTV.